Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita membaca visi dan misi STT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan menggembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan penggembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuritan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada setiap kita, dan bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang telah memerdekakan kita, Tuhan juga yang memanggil kita untuk beribadah bersama. Mari kita teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku yang terkasih, Allah kita adalah Allah gunung batu dan kota benteng kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, sebab yang menjamin hidup kita dan janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita memuji Tuhan kita, Tuhan yang benar. Yang membela
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dahulu kita adalah orang-orang yang dikenakan kuk perhambaan. Kita juga orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Namun, Kristus ada untuk melepaskan kita dari kuk perhambaan tersebut dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Mari bersama kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, seputih bulu domba. Saya memberikan waktu untuk kita sekalian bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seputih salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 16 hingga ke-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk kesehatan dari seluruh keluarga besar STT Aletheia. Mengingat di ASPRI sudah ada beberapa orang yang terkena flu, kita berdoa ya untuk kesehatan kita semua, supaya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada setiap kita untuk kita boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita di tempat ini. Yang kedua, kita berdoa untuk seluruh kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa waktu lalu saya melihat kabar di sosial media tentang saudara-saudari kita yang ada di salah satu daerah di Papua. Di sana kondisi mereka cukup sulit, bahkan untuk makan saja mereka sangat kesulitan. Kita doakan supaya tanah Papua yang terkenal dengan kekayaannya boleh dikelola dengan baik, sehingga boleh meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di sana dan boleh menjamin kesejahteraan masyarakat di sana. Kita buka suara bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini menyerahkan Tuhan untuk kesehatan kami, keluarga besar STT Aletheia. Tuhan yang memberkati kami dengan kesehatan yang cukup. Di tengah-tengah aktivitas kami, kesibukan kami, banyaknya tugas dan tanggung jawab kami, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang ada di tanah Papua. Engkau tahu kondisi mereka di sana Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya kekayaan yang terdapat di Papua ini boleh dikelola dengan baik sehingga boleh meningkatkan kesejahteraan mereka di sana. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk seluruh doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa dan hidup sebagai orang merdeka, hendaklah kita hidup mencintai firman-Nya dan memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Nya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Ali Salim. Sebelumnya mari kita nyanyikan Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan yang sebentar lagi akan berenang, mendengar dan berdoa kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu juga di dalam kelemahan fisiknya Tuhan, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tema kita di dalam satu semester ini adalah bagaimana menjadi covenant people of God, atau how to become God's covenant people. Memang apa yang sudah ditetapkan oleh ketua kita selama 5 tahun ke depan, kita berbicara mengenai bagaimana visi reform dan yang akan kita terapkan. Nah, untuk tema semester ini kita bicara mengenai God's covenant people. Nah, untuk itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 41 sampai dengan 47. Kita bisa melihat di sini bagaimana gaya hidup dari orang-orang, khususnya jemaat yang pertama, gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan di sini ya, ada satu poin yang sebenarnya suka dilupakan di dalam pembicaraan kita berbicara mengenai jemaat yang mula-mula. Ya. Kita tahu memang jemaat mula-mula itu yang pertama itu adalah mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu sudah jelas. Nah, lalu yang kedua yang menarik bagi perhatian saya, ya, di dalam ayat 44 dikatakan begini. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini yang saya mau fokuskan di dalam khotbah kita pada hari ini. Ya. Bagaimana orang-orang zaman abad mula-mula bisa punya kepercayaan seperti begini. Ya. Dan kita tahu juga mungkin karena hal ini juga menyebabkan mereka disukai semua orang, dan Tuhan menambah jumlah daripada mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di sini ya, khususnya di dalam ayat 44-45 dikatakan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah gaya hidup. Ya, kalau mungkin beberapa makna ini sosialis atau komunis. Ya. Apakah berarti Kisah Rasul 2 itu mengajarkan pengajaran sosialis atau komunis? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini ada kepemilikan pribadi. Dan kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam PB tidak ada hal itu. Hal itu tidak dilepaskan daripada kekristenan. Bahkan kita tahu di dalam 10 hukum juga, jangan mengingini, jangan mencuri. Itu semua berbicara mengenai kepemilikan pribadi. Tapi kenapa gitu? Kok ada orang-orang yang bisa berpikir seperti ini? Dan mereka berpikir segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kalau kita juga lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37, next slide ya. Kita bisa melihat di sini dikatakan firman Tuhan berkata, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Jadi bukan hanya di Kisah Rasul pasal kedua, tapi di Kisah Rasul 4 juga dikatakan hal yang sama. Ada orang-orang yang menjual tanah atau rumah mereka, kepunyaan mereka, dan kemudian hasil penjualan itu kemudian diletakkan kepada Rasul lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu di dalam selanjutnya kita melihat Barnabas kemudian menjual ladang miliknya, dan setelah itu kita juga lihat Ananias dan Safira juga coba-coba berbohong ya, kepada Petrus, mengatakan bahwa saya juga jual seluruhnya. Ya. Nah, kita bisa melihat inilah kira-kira gaya hidup daripada jemaat mula-mula. Ya. Tapi fakta di masyarakat kita lihat bahwa orang-orang itu mengumpulkan uang atau pendapatan itu untuk diri sendiri. Mereka menumpuk kekayaan, itu yang dilakukan oleh mereka. Bahkan kalau perlu dengan cara yang tidak baik, dengan korupsi, itu pun mereka lakukan. Bukankah orang-orang koruptor itu bukan orang-orang miskin? Mayoritas mereka punya uang banyak dan mereka melakukan korupsi. Itu terjadi kenapa? Karena mereka itu berusaha menumpuk kekayaan. Dan kekayaan itu atau uang itu menjadi belenggu daripada mereka. Lalu ada juga bos-bos yang menahan gaji karyawan atau gaji bawahannya. Nah, saya ingat ada satu kisah di mana seorang pekerja, dia penjahit ya. Dia kerja jahit, dia kerja ke sebuah toko jual pakaian, lalu dia jahit gitu. Lalu kalau dia jahit kan dia dapat upah. Nah, upahnya itu ditahan beberapa bulan. Lalu susah sekali untuk minta sama pemilik tokonya untuk bayar. Ya, pemilik toko bilang nggak punya duit, lagi cashnya lagi kurang. Tapi nggak lama kemudian ternyata bosnya itu jalan-jalan ke Singapura. Ya, jelas sebenarnya kelihatannya ini bahwa ini sebenarnya bosnya punya uang, cuma tidak mau. Dia bisa berusaha kalau bisa tahan pembayaran gaji dari seorang penjahit yang seorang janda yang ya bosnya punya utang dan nggak mau dibayar-bayar. Juga banyak perusahaan-perusahaan yang kita tahu juga membayar gaji karyawan bahkan di bawah UMR, upah minimum regional. Ini seringkali terjadi. Pemerintah menetapkan namanya upah minimum regional itu adalah supaya minimal ini menjadi standar minimum. Kalau bisa menggaji karyawan lebih di atas itu. Tapi seringkali juga perusahaan berusaha supaya tidak dihukum sama pemerintah, ya dibayarnya UMR. Jadi UMR jadi standar. Padahal sebenarnya bukan seperti itu mestinya. Itu adalah minimum. Ya. Bukan menjadi standar. Tapi lalu juga ada orang-orang yang masuk dalam shopaholic ya. Itu ada orang-orang yang nggak bisa menahan keinginannya untuk beli barang ya. Dan ya dia pakai waktu banyak untuk browsing, apalagi sekarang bisa ke browse di rumah ya. Toko orange sama toko hijau atau toko biru dan segala macam ya, e-commerce bisa dipakai untuk kemudian belanja, dan kemudian kita bisa melihat yang terjadi adalah seringkali banyak datang paket, ya, termasuk di Alitea ya, banyak sekali datang paket. Nah juga perdagangan manusia, ini yang paling mengerikan begitu loh. Kenapa mereka sampai melakukan hal ini? Karena mereka mau uang. Ya. Mereka tahu ini bisnis. Ya, saya dengar berita di Kupang sampai ada orang yang mengatakan ya untuk lakukan penjualan manusia. Ya, perdagangan manusia mereka melakukan seperti ini. Mereka mengatakan, Tuhan memberikan kepada saya penglihatan bahwa kamu mesti kerja misalnya di satu negara tertentu. Ya, lalu kemudian, tentu yang dikatakan begitu kan senang. Berarti Tuhan mau saya kerja di luar negeri. Kalau kerja di luar negeri kan gajinya gede. Oke, pergi. Lalu yang terjadi apa? Ketika dia pergi, paspornya ditahan, lalu dia dijual di situ. Entah dijadikan pelacur atau disuruh kerja tanpa dibayar dan segala macam, sudah ada sindikatnya di sana. Dan itu dilakukan oleh manusia. Kok ada manusia bisa sekejam ini ya? Itu cuma satu, karena uang sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, ya, kok mereka bisa seperti ini jemaat mula-mula? Ya. Kok ada yang jemaat yang mau menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang di sekitarnya? Dan sekali lagi ya, ini adalah gaya hidup daripada jemaat mula-mula. Covenant Gods, covenant people. Mereka lakukan itu. Kok bisa? Nah, ada beberapa hal yang saya akan soroti di dalam khotbah saya hari ini.
Yang pertama adalah orang-orang seperti ini tahu bahwa apa yang mereka miliki itu bukanlah milik daripada mereka. Itu adalah milik daripada Tuhan, bukan milik kita. Nah, ini yang menjadi clue yang paling penting yang harus kita miliki supaya kita bisa memiliki gaya hidup seperti jemaat mula-mula. Tuhanlah pemilik daripada segala uang kita. Next slide. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bukan para pemilik tambang, bukan pula orang kaya, tapi Tuhan yang menjadi pemilik segala sesuatunya. Kita bisa lihat juga di slide selanjutnya, di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dikatakan, Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Lalu ayat berikutnya di dalam slide berikutnya Hagai 2 ayat 9. Ya. Saya pakai dalam bahasa Inggrisnya. Ya, karena lebih kena daripada saya baca dalam bahasa Indonesia. The silver is mine. The gold is mine, declares the Lord Almighty. Jadi emas dan perak ini bukan miliknya pedagang emas maupun pedagang perak atau milik daripada orang kaya, tapi milik daripada Tuhan. Ya. Dan kita dari ayat ini kita tahu bahwa kepemilikan kita, baik itu rumah kita, apa itu motor kita, mobil kita, uang yang ada di saku kita, itu semua adalah milik daripada Tuhan. Maka yang perlu kita pelajari di dalam bagaimana kita hidup di dalam dunia ini adalah berbicara mengenai stewardship. Slide selanjutnya. Yang kita dapat itu adalah God's ownership dan yang kita mengupayakannya atau stewardship. Jadi apa yang kita miliki itu bukannya milik kita, itu milik daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kita, itu sama seperti seorang manajer mempercayakan asetnya mereka kepada kita. Nah, di dalam kutipan, saya suka sekali kutipan daripada Larry Burkett di slide selanjutnya. When we acknowledge God's ownership, every spending decision become a spiritual decision. Ketika kita mengakui bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu, setiap pengeluaran kita menjadi hal yang bersifat spiritual. Jadi kalau kita beli barang, itu bukan decision saya mau atau enggak. Bukan hanya yang bersifat fisik, tapi bersifat spiritual. Ya. Ketika saya beli barang ini, apakah saya beli barang ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Kita punya uang banyak, misalkan mau ganti handphone. Ya. Maka pertanyaan yang kita pertanyakan ada, ketika saya beli handphone merek ini sama merek ini, kenapa saya milih merek ini daripada merek ini? Oh, supaya lebih keren, supaya lebih gaya dan segala macam. Itu bisa terlihat semuanya. Apakah keputusan kita ketika saya beli ini, ya Tuhan mau saya beli yang merek yang ini, bukan merek yang paling mahal yang saya bisa beli. Ya. Dikatakan no longer do we ask, Lord, what do you want me to do with my money? The question is restated, Lord, what do you want me to do with your money? Jadi ketika kita memiliki uang, kita tahu memang kita perlu membeli handphone kita kecemplung rusak, begitu kita harus beli yang baru. Maka yang kita pertanyakan adalah, Tuhan, uangmu ini kira-kira saya perlu beli handphone yang bagaimana? Nah, karena itu sebenarnya ketika kita tahu bahwa segala milik kita ada milik Tuhan, kita nggak akan sedih ketika handphone kita kecemplung misalkan. Ya. Kenapa? Itu handphonenya Tuhan. Ya dong. Ya. Kamu kalau punya handphone, merasa ini handphone kamu sendiri, kamu akan kecemplung, kamu akan sedih-sedih, apalagi handphone belinya susah-susah gitu ya. Atau misalkan kamu beli motor gitu ya, lalu motornya ketabrak, kecelakaan gitu ya. Kamu kesel, ini kenapa sih saya ditabrak gitu. Motor saya lecet nih sekarang, saya harus keluarin uang untuk perbaikan. Tapi ketika kamu sadar bahwa segala milik
yang kita punya itu adalah, yang kita dapatkan itu adalah milik Tuhan, maka kita bisa bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Kenapa sampai motormu ini sampai rusak? Apa maksud Tuhan dalam hal ini? Itu bagian yang pertama. Ya. Bagian kedua yang penting supaya kita bisa memiliki konsep kekayaan yang benar, ya, itu adalah kedua, tidak semua penghasilan kita adalah untuk keperluan kita. Ya. Itu kita bisa dapat dari mana? Kita buka dari Iman Mat pasal 19 ayat 9 sampai 10. Ya. Saya mau tahu nih, yang lukisan bebek di situ ya, itu ada yang tahu nggak itu siapa? Saya nggak tahu, kalau yang tua-tua, oke, dosa-dosa tahu lah ya. Tahu ini siapa? Yang muda-muda tahu nggak? Baca Donald Bebek nggak? Udah nggak ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Wah, ini berarti generasinya beda ya. Sudah nggak baca Donald Bebek ya. Ya ini Paman Gober ya, kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, kalau bahasa Inggrisnya Uncle Scrooge ya. Oke. Ya ini adalah menggambarkan seorang yang sangat pikir, sangat pelit, walaupun dia punya kekayaan yang sangat banyak. Bahkan sampai kalau si Donald Duck punya kebutuhan khusus pun nggak mau dibantu ya. Oke. Nah, di dalam Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10 dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladamu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun abumu janganlah kau pungut. Ya, ini ajaran yang aneh gitu. Tuhan mengajarkan bangsa Israel, loh kalau perlu ya, kalau mau sabit habisin begitu pinggirannya. Terus kalau ada yang jatuh, ya diambil dong, jangan dibiarin. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa segala pendapatan yang bisa kita dapat, ya, itu nggak semua untuk kita. Itu hasil ladang milik kita semua memang. Tapi Tuhan katakan, jangan diambil semua. Bagikanlah kepada orang miskin dan orang asing. Ya, dan dalam konteks ini orang asing adalah orang-orang yang juga miskin, karena kita lihat itu di dalam kisah-kisah Rut dan seterusnya ya. Jadi Tuhan punya belas kasihan kepada orang-orang miskin, orang-orang di sekitar. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak semua untuk keperluan kita, tapi juga untuk keperluan daripada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang miskin. Makanya Mark Peterson di dalam kutipannya, next slide, dia mengatakan begini, when God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Ketika kita punya penghasilan makin hari makin naik, jangan standar living kita dinaikin. Ya. Wah, sekarang misalkan nih ya, pengen punya motor, ya apalah yang ada lah. Begitu punya, wah, kayaknya motornya perlu yang lebih bagus lagi nih, ganti lagi. Atau beli handphone lah misalkan. Handphone sekarang mereknya yang seri Samsung Galaxy A, ya A34 misalkan. Nanti kalau bisa beberapa tahun kemudian A56 misalkan, ntar A7 berapa gitu ya. Kalau perlu nanti ganti S, naik terus standarnya ya. Ketika kita gaji naik, kita naik. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tahu ya, boleh slide selanjutnya ya. Saya lupa nih, saya belajar dari siapa ya. Ketika gaji kita nambah ya, memang kebutuhan hidup kita bisa nambah ya, karena ya mungkin ya misalkan kamu berkeluarga, maka penghasilan kamu harus nambah, karena sebelumnya misalkan tinggal sama orang tua, sekarang harus ngekos atau harus penghasilan pengeluaran bertambah, atau misalkan karena orang tua sudah mulai tua, kita harus beliin obat dan segala macam, pengeluaran kita bertambah ya. Tapi pengeluaran kita bertambah pun pasti ada limitnya sebenarnya
Ya, misalkan di sini saya kasih contoh ya, misalkan ya, limitnya 10 juta misalkan. Kalau sudah penghasilan 20 juta, maka sebenarnya yang bisa diberi itu bukan cuma 2 juta lagi per puluhan, tapi bisa sampai 10 juta karena yang kita miliki sama yang kita butuhkan, kita sudah tahu bahwa kebutuhan hidup kita sudah jauh lebih kecil daripada pendapatan kita. Maka yang kita bisa berikan itu jauh lebih besar. Ya, kalau kalian naik terus, ya itu kalian maka banyak hal yang bisa kalian berikan. Karena itu jangan tambah gaya hidup kita. Ya, apalagi kita hamba Tuhan ya disorot gitu ya. Waduh, pakainya barangnya bermerek terus begitu ya. Wah, itu bisa jadi contoh yang kurang baik. Lalu yang ketiga, yang kita bisa lakukan supaya kita bisa bebas dari financial problems, itu adalah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Ya, kita bukan pengen belanja terus ya. Saya tahu ya, belanja online itu bagi beberapa orang sangat menyenangkan begitu ya. Ada sofaholic itu ya, orang-orang yang punya keinginan belanja begitu. Nah, celakanya adalah kalau sampai kalian masuk ke dalam pinjol begitu karena hal tersebut. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 35 itu dikatakan begini, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku, Paulus ya Mas ini, apa aku ingini dari siapapun juga. Nah, ini kita bisa lihat daripada Paulus itu belajar ya, tidak mengingini hal-hal yang lain, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada dirinya dia. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Kita bisa melihat dalam kehidupan Paulus, ketika Paulus puas belajar mencukupkan diri dengan kehidupannya dia, maka ketika penghasilan dia bertambah, spending dia tidak bertambah, pengeluaran dia tidak bertambah. Maka yang terjadi adalah saving yang bertambah. Itu menyebabkan berarti apa? Kita bisa memberi lebih banyak lagi. Dan itu sebabnya sebenarnya ya, kalau kita melihat ya, ada seorang sosiolog Jerman mengatakan begini, kebangkitan kapitalisme itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh etika kerja dari orang-orang Protestan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Protestan itu diajar mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Nah, karena mereka bekerja sebaik-baiknya, maka mereka bisa menghasilkan uang lebih baik, hasil yang lebih baik, lalu kemudian mereka akan bertambah kekayaannya. Tapi mereka juga diajar untuk apa? Untuk belajar tidak membuang-buang itu, tidak menghambur-hamburkan uang tersebut. Akibatnya adalah apa? Penghasilan bertambah, pengeluarannya dijaga, maka yang terjadi adalah savingnya bertambah. Saving bertambah, menyebabkan apa? Munculnya yang namanya capital, modal-modal yang ada karena mereka bisa melakukan saving. Lalu yang keempat, yang perlu kita pelajari juga di bagian firman Tuhan di sini adalah be ready to give freely. Slide selanjutnya. Di dalam Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 8 dikatakan sebagai berikut. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudara di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudara yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberikan pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi setelah kita bisa saving, kita bisa kumpulkan uang, maka kita juga harus punya jiwa yang murah hati, generous, mau memberi kepada orang lain. Saya ingat satu teladan dari pendeta gembala sidang saya waktu itu, pendeta Matthew Tan, sudah almarhum gitu ya. Dia mengatakan begini, kadang-kadang dia tuh mendapat uang lebih, ya mungkin dari khotbah, mungkin ada jemaat yang kasih dia gitu ya.
Tapi dia sadar ketika dia dapat uang lebih, pasti nanti Tuhan ada yang akan minta dia sesuatu hal di mana uang itu dibelanjakan untuk yang lain. Jadi dia tahu ketika Tuhan kasih uang lebih, maka pasti ada keperluan lebih yang Tuhan mau dia keluarkan. Ya, bisa jadi itu memang ngebantu orang lain atau punya kegiatan yang lain yang harus dia keluarkan. Dan dia mau lakukan itu, dia beri itu dengan sukarela. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana orang covenant people hidup pada zaman tersebut. Mereka mengakui God's ownership. Mereka tahu juga bahwa semua pendapatan mereka itu bukan untuk milik mereka, not all for us. Mereka belajar menjadi being content, puas dengan dirinya sendiri, dan mereka juga memberi dengan murah hati, give generously. Nah, saya mau menutup khotbah saya dari suatu kutipan dari seorang yang bernama Randy Alcorn, slide terakhir ya. The everyday choices I make regarding money will influence the very course of eternity. Segala pilihan-pilihan yang saya lakukan mengenai uang setiap hari itu akan mempengaruhi segala sesuatu di kekekalan. Ya. Kenapa? Karena di dalam Matius 6 ayat 19 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kita semua tidak akan bawa uang kita sebanyak apapun ke surga. Ya, ketika kita mati, semuanya ditinggalkan. Ya. Tapi yang kita bawa adalah apa? Apa yang kita lakukan ketika kita menggunakan uang itu? Ketika kita membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, maka uang kita itu menjadi harta di surga. Tapi ketika kita menggunakan uang itu untuk keinginan kita, bukan kebutuhan kita ya, keinginan kita, ya, maka itu menjadi tabungan kamu tidak bertambah di surga. Nah, biarlah apa yang menjadi bagian firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bagaimana kita dibebaskan dari belenggu yang namanya kekayaan. Ya, sekali lagi, saya melihat di dalam kehidupan baik para hamba Tuhan maupun mahasiswa di sini, banyak yang sebenarnya terjebak di dalam hal ini. Dan harapan saya adalah kita bisa belajar, ya, menggali bagaimana kita menggunakan kekayaan kita dengan baik. Jangan gunakan itu untuk menyenangkan kita, tapi kumpulkanlah itu untuk menjadi harta kita di surga. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar Tuhan bagaimana gaya hidup daripada orang-orang pada gereja mula-mula Tuhan, di mana mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri Tuhan. Bahkan mereka menjual harta milik mereka Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan ketika mereka melakukan hal ini, Tuhan menambahkan di dalam jemaat mula-mula, jemaat yang makin bertambah banyak lagi Tuhan. Selain karena mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan, tapi juga karena mereka juga memiliki hati yang generous Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami boleh belajar di dalam masa muda kami Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk memberi dengan lebih baik lagi, dan kami belajar mempergunakan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami untuk kami gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Biarlah semua pengajaran ini boleh kami ingat Tuhan dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah menerima, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyatakan rasa syukur kita serta membawa persembahan syukur kita di hadapannya dengan menyanyikan Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ciptaan
Bapa di surga, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Amos Winarto. Doksologi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kasih yang ajaib dari Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, beserta dengan kita semuanya. Biarlah hidup kita menjadi hidup umat perjanjian yang menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan Allah Tritunggal sudah memberkati kita mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Silakan duduk, silakan ambil satu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.